Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika untuk kelas 12 SMK Negeri 3 Palangkaraya, khususnya untuk anak-anak Ibu di kelas 12 Boga 1 dan juga kelas 12 di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan modul untuk kalian yang berupa soal-soal yang berkaitan dengan statistika, dari materi awal statistika hingga ke ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data, ya, baik itu data tunggal dan juga data berkelompok. Baik, kali ini Ibu akan membahas modul yang sudah Ibu share untuk kalian di pertemuan sebelumnya. Dan nanti tentunya ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Jadi tidak 100% soal Ibu jawab. Sebagian soal Ibu jawab dan sebagian soalnya sebagai tugas kalian. Baik, kita langsung, ya. Ibu tidak akan membahas tentang materi awal statistika karena Ibu sudah menjelaskan materi awal statistika di video sebelumnya. Dan kali ini Ibu spesial hanya akan membahas soal-soal matematika mengenai statistika dari materi yang termudah, ya, materi awal hingga lanjutannya. Jadi sampai mana nanti videonya tergantung nanti berapa waktunya. Di sini kemarin ada soal yang sudah Ibu kasih untuk kalian. Ini kita diminta menggambar diagram, ada diagram lingkaran, ya, membuat histogram. Jadi yang ini soalnya Ibu lewatkan dulu, Ibu akan membahas soal yang ini, ya, latihan yang ini. Jadi kalau Ibu harus menggambar dalam bentuk ini nanti terlalu lama videonya, jadi Ibu menjelaskan dalam bentuk tulisan akan lebih cepat. Baik, ini ada diagram lingkaran, dan perlu kalian ingat, kalian pahami juga, ya, bahwa soal model seperti ini saat ujian nasional itu selalu keluar, ya, pasti keluar, selalu ada satu soal. Nah, di dalam menyelesaikan soal dalam bentuk diagram lingkaran begini, ini diagram lingkaran terlihat jelas, oke, jelas, ya. Soalnya adalah diagram lingkaran berikut data pekerjaan orang tua siswa kelas 10. Kita ganti deh di sini jangan kelas 10, ya, kita ganti kelas 12 saja, 12 boga gitu. 12 boga 1 biar keren seperti kelas kalian. Suatu SMA-nya kita ganti SMK. Nah, suatu SMK, jika orang tua siswa sebanyak 180 orang, maka ini tulis ke ya, sebentar, nggak bisa di ini. Oke, nggak usah diedit deh, tetap ini aja soalnya, ya. Maka yang pekerjaannya sebagai buruh sebanyak berapa? Jadi dalam menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama harus kita lihat adalah, kita lihat dulu di sini soalnya dalam bentuk ini yang di diagram ini, dalam bentuk persen atau derajat. Kalau soal ini dalam bentuk persen, kita ingat persentase itu maksimal berapa? Persentase maksimal adalah 100%. Kalau derajat maksimalnya adalah 360 derajat. Maka di sini berarti kita jumlahkan ini sudah sampai 100% belum? Oke, kita bikin dulu di sini penyelesaian, ya. Ibu suka Ibu rubah ini tulisannya menjadi ini, nah, biar sedikit unik, ya. Nah, dia. Oke, penyelesaian. Nah, di sini 180 ini apanya? Coba. Jika orang tua siswa sebanyak 180 orang. 180 orang ini adalah jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh data sama dengan 100 orang. Oke, selanjutnya di sini kita jumlahkan yang persentase ini, kita gini aja, persentasenya kita gini 100%, ya, 100%,
100% ini kita gini, maksudnya dikurang aja. 100% ini kita kurang ini 40%, kemudian kita kurang lagi ini 20%, kita kurang lagi dengan ini 10% ya. Kita kurang lagi ini pedagang 20%. Oke, dibikin lebih renggang tulisannya biar enak ya. Ini dia. Nah, oke, sisanya berapa sekarang? Kita hitung. Ini 100% ini seluruhnya. Jadi 100 dikurang 40 sisa 60, dikurang 20 sisa 40, kurang 10, 30, dikurang 20 sisa 10%. Nah, 10% ini apa? Nah, 10% ini adalah untuk buruh ya. Jadi untuk buruh maka yang pekerjaannya sebagai buruh, langsung gini aja deh, buruh sama dengan 10% ya. Buruh sama dengan 10%. Oke, sekarang kita cari, bukan kita mau mencari jumlah buruh itu berapa orang. 10% itu kita cari 10% dari 180. Jadi di sini buruh sama dengan 10%, 10% kita kali dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya 180 orang. 180 orang. Nah, sekarang di sini 10% itu kan 10 per 100 ya. Oke, di sini Ibu tidak pakai equation ya. 10 per 100-nya Ibu bikin 10 garis miring 100. Karena ini dalam tabel equation-nya tidak berfungsi. Jadi Ibu tidak bisa pakai equation, nggak apa-apa ya. Kali 180. 180 orang. Nah, sekarang kita ini kita kalikan dulu. Kita kalikan di sini. Kita kalikan 10 kita kali dengan ini. 10 kita kali 180. 10 kita kali 180 itu menjadi 1800 kita bagi dengan 100. Ini sama dengan 18 orang. 18 orang ya. Nah, jadi yang profesinya sebagai buruh ada 18 orang. Ini dibagi, yang dibagi Ibu bikin warna merah. Nah, yang warna merah Ibu garis ini habis dibagi dengan warna merah yang digaris juga. Oke, paham ya? Jadi yang ini habis dibagi ini, jadi sisanya 18 orang. Oke, selesai nomor 1. Sekarang soal nomor 2, ini tugas kalian. Tugas kalian ya, Ibu lewatkan. Ini juga masih persen, gampang saja mencari yang ini ya. Oke, sekarang yang ini, pakai derajat. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan hobi dari siswa kelas 11 IPS 2 SMA. Jika diketahui 60 siswa hobi menonton, banyak siswa yang hobinya membaca. 60 siswa hobinya menonton. Menonton di mana? Oke, ini hobinya nonton. Hobinya nonton. Nah, di sini caranya adalah olahraga. Ini dia sebentar Ibu bikin tulisan lebih besar di sini. 18 ya. Nah, di sini kita lihat, kita ini dulu persen kita berapa derajatnya ya, kita tentukan dulu. Olahraga berapa, dari olahraga dulu.
olahraga di sini tidak bisa pakai tab ya. Oke, sebentar. Mana tadi? Ini. Nggak bisa pakai tab. Karena ini tabel mungkin. Olahraga sama dengan olahraga di sini 110 derajat. 110 derajat ya. Olahraga 110 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah rekreasi. Ini yang ini rekreasi sama dengan 90 derajat. 90 derajat. Oke, rekreasinya 90 derajat. Selanjutnya hiking, tulisannya hiking sama dengan, nah hiking ini berapa? Hiking 70 derajat, 70 derajat ya. Kemudian rekreasi 90, membaca berapa coba membaca? Nah, sekarang membaca di sini tidak ada. Sebenarnya soal ini langsung gampang bisa diketahui tanpa menghitung yang ini ya, Kita tahu bahwa lingkaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. 360 derajat. Sementara membaca ini kalau ini lihat garis ini ke sini. Garis yang ini menggaris ini ke sini itu kan membagi lingkaran itu menjadi membagi dua ya. Berarti kalau satu lingkaran ini 360 derajat, maka kalau dibagi dua dia 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat di sini sudah 90, di sini 30, maka sudah berapa? 120. Maka sisanya di sini adalah 60. Jadi membaca di sini adalah berapa? Untuk membaca, oke kita lengkapi. Membaca sama dengan 60 derajat. Ya, membaca sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk sekarang kita membaca ini 60 derajat, di sini apa sisanya? Yang hobinya, banyak siswa yang hobinya membaca. Oke, gimana nih yang ditanya yang banyak siswa yang hobinya membaca. Oke, di sini yang 30 ini apa ini yang 30? Yang 30 ini lainnya, anggap saja yang lainnya ya. Lainnya di sini. Ibu bikin di sini. Lainnya, Ibu bikin lainnya di sini sama dengan 30 derajat ya. Lainnya sama dengan 30 derajat. Oke, sekarang yang ini kita jumlah. Nih, kita jumlahkan di sini ya. Dijumlahkan ini berapa coba? Dijumlahkan dari sini 110 tambah 90, 200, 300 ya. Ini 200, ini 100, 300. Oke, ini jumlahnya kita tulis di sini jumlah sama dengan 300 derajat. Oke, jumlahnya 300 derajat. Maka supaya di sini menjadi 360, supaya menjadi 360 itu ditambah berapa? Kurang berapa supaya jadi 360? Maka kurangnya adalah 60. Atau gimana nulisnya ya? Jumlah satu lingkaran. Seluruhnya itu dia, atau jumlah seluruhnya sama dengan 360 derajat ya.
360 derajat. 360 derajat ini dikurang oleh jumlah yang di atas ini, di yang sebelumnya ini. Nah, sama dikurang 300 derajat. Ya, dikurang 300 derajat. Atau yang membaca aja di sini, yang membaca aja ya. Yang membaca. Nah, ini yang membaca. Nah, yang membaca ini jumlah seluruhnya dalam lingkaran ini 360 derajat, dikurang 300 jumlah yang ini 300. Kemudian ini dikurangkan, sisanya adalah 60 derajat. Jadi yang membaca adalah 60 derajat. Nah, sekarang banyak siswa yang hobi membaca. Berarti yang membaca sama dengan 60 derajat, berarti 60 derajat, 60 derajat ya. 60 derajat kita kali dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya adalah 60. Jumlah seluruhnya 60 siswa. 60 siswa. Nah, selanjutnya berapa jumlahnya? Nah, sekarang 60 derajat. 60 derajat itu adalah berarti kalau derajat itu satuannya adalah 360. Berarti di sini 60 pernya pakai garis miring per 360 ya, kita kali dengan 60 siswa. Kita kali dengan 60 siswa. Oke, jumlahnya berapa sekarang? Ya, ternyata kurang panjang, ini dia. Oke, jumlahnya ini kita sederhanakan ya. Yang ini 0 yang ibu ini loh, ibu kasih garis merah dan garis dan warna merah, ini habis dibagi ya. Jadi sekarang 36 6 per 36 ya. 6 per 36 kita kali dengan 60. Kita kali dengan 60. Oke, sama dengan berapa? Caranya adalah ini 6 kita kali 60. 6 kita kali dengan 60. Ini per ya, tapi karena tidak bisa equation makanya pakai garis miring. Berarti 6 kali 60 berarti 360. 360 itu kita bagi dengan ini 36. Nah, jadi yang jumlahnya membaca diturunkan aja deh. Membaca. Nah, ini 360 dibagi 36 itu sama dengan 10 siswa. Ya, jadi yang hobinya membaca ada 10 siswa. Baik, selesai soal yang nomor 3. Nomor 4 sekarang bentuknya bentuk soal nomor ini kok diedit ini hancur ya. Oke, kita lewatkan saja yang ini hancur editan soalnya karena ibu turunkan tadi. Baik, yang ini tugas kalian, yang ini tugas, yang ini akan ibu kerjakan. Baik, diagram berikut menyatakan jumlah anggota keluarga dari 50 siswa. Banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang adalah ya, jumlah ini jumlah anggota keluarga. Ini adalah frekuensinya. Sekarang yang ditanya, banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang adalah, ada berapa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang? Ini anggota keluarganya 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang anggotanya 5 orang. Ada berapa keluarga? P. Ya, ada P. Oke, jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 50. Keluarganya jumlahnya 50. Jadi kita jumlahkan dulu. Jumlah keluarganya 50. Sebentar, ini dibikin ke tengah dulu biar tidak terlalu tidak terlalu ke pinggir tulisannya. Yang ini juga dibikin ke tengah dulu sedikit. Nah, supaya tidak terpotong gitu maksudnya. Baik, di sini jumlah keluarga. Penyelesaian. Nah, jumlah
keluarga sama dengan 50. Jumlah keluarga sama dengan 50, terlalu kecil ya tulisannya. Oke, dibesarin dulu. 18, ya besar ya sudah ya. Oke. Jumlah keluarga 50. Nah, berarti di sini 50. 50 ini kita kurang ya, kita kurang dengan ini. Kita kurang dengan dari frekuensi ini. Dari frekuensi. Oke, kita kurang yang 3, jumlah keluarganya berapa di sini? Yang jumlah keluarganya 5, ini frekuensinya berapa orang? Ada 4, ya. Sementara yang jumlah anggota keluarganya 4 berapa? 12 ya. Kemudian dikurang 12. Selanjutnya, yang ini yang anggota keluarganya 5 orang sama dengan P, dikurang P. Kemudian yang anggota keluarganya 6 sama dengan 11. Ya, sama dengan 11. Kemudian dikurang dengan yang anggota keluarganya 7 sama dengan 9. Sama dengan 9. Sekarang, berapa ini sekarang jumlahnya? 50 dikurang 4, 46. 46 dikurang 12, 34. 34 dikurang 11, 23. 23 dikurang 9 sama dengan 14. Oke, sama dengan 14. Di sini 14 dikurang P. Ya. Kenapa 14 dikurang P? Kan ini masih dalam sama dengannya sebelah sini. Di sini kita kasih sama dengannya, di sini di ujungnya 0. Berarti 50 dikurang 4 kurang 12 dikurang P dikurang 11 dikurang 9 itu sama dengan 14 dikurang P. P-nya kan nggak ada, bukan hanya variabel, nggak ada yang sama di sini. Jadi tetap dia negatif P dikurang P. Sekarang berapa nilai P-nya? Nilai P-nya berapa? Nah, caranya adalah gini. 14 sama dengan negatif P pindah ruas ke sini menjadi positif P. Jadi diperoleh P sama dengan 14. Ya, P-nya sama dengan 14. Nah, jadi banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang adalah berapa siswa? 14 siswa. Oke, kita simpulkan. Jadi banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang adalah sebanyak. Nah, di sini kesimpulannya. Ini dia, kita kasih ke pinggir. Sebentar Ibu edit ya. Nah, tulisannya juga dibikin besar. Nah, kok begini ya? Oke. Ini banyak siswa yang mempunyai jumlah keluarga 5 orang adalah sebanyak titik-titik siswa. Sebanyak 14 siswa. Oke, selesai sekarang ya jawaban untuk soal nomor 7. Selanjutnya, ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan pekerjaan kepala rumah tangga dari 720 kepala keluarga di suatu daerah. Banyak kepala keluarga dengan pekerjaan petani. Nah, di sini peternak 90 derajat. Ya. Penyelesaiannya. Oke, tulisannya dibuat lebih besar dulu. Ini dia. Oke, penyelesaiannya sekarang kita hitung dulu. Di sini ini satuannya pakai apa? Satuannya di sini adalah pakai derajat.
satuannya pakai derajat. Ini 90 derajat, ini 72. Ini kita tidak tahu, pedagang dan petani itu kita tidak tahu berapa derajatnya. Yang ditanya di sini adalah banyak kepala keluarga dengan pekerjaan petani. Jadi di sini sebenarnya ada yang tidak diketahui, yaitu pedagang. Pedagang jumlahnya tidak diketahui, dan juga berapa derajatnya juga sebenarnya secara ini tulisan nggak ada diketahui. Tapi secara kasat mata, besarnya lingkaran atau daerah yang untuk pedagang itu sama dengan pegawai, ya. Banyak pedagang sama dengan banyak pegawai sebenarnya. Nih. Banyak pedagang, dagang sama dengan banyak pegawai, ya. Kenapa kita simpulkan banyak pedagang sama dengan banyaknya pegawai? Karena sudut yang dibentuk oleh ini pegawai dan pedagang ini sama, maka disimpulkan persentasenya sama, pasti sama, ya. Itu. Nah, selanjutnya kita tentukan di sini pedagangnya sebentar. Di sini pedagang sama dengan berapa tadi? 72 derajat. 72 derajat, ya. Nah, 72 derajat. Kemudian pegawai, atau ini banyak, ini nggak usah, ya. Kata-kata banyaknya nggak usah. Nah, gini. Di sini pegawai sama dengan 72 derajat juga, ya. Kemudian selanjutnya di sini peternak sama dengan 90 derajat. Peternak 97 derajat. Ini kemudian ini kita jumlahkan dulu, ya. Kita jumlahkan dulu. Ini 72 tambah 72 tambah 90. Kita jumlahkan dulu di sini. Nah, kita jumlahkan dulu. Oke, kita jumlahkan. Jumlahnya berapa di sini? Oke, jumlah sebentar. Ini jumlahnya sama dengan, yuk sekarang kita jumlahkan 72 tambah 72 144. 144 tambah 90, 144 tambah 90 berarti 234. 234 derajat, ya. 234 derajat. Oke. Sekarang untuk petani berapa? Untuk petani sama dengan, karena ini satuannya derajat, maka 360, ya. 360 derajat. Nah, 360 derajat dikurang dengan yang ini. Yang ini 234 derajat. Oke. Nah, ini dia sama dengan 360 dikurang 234. Sebentar dihitung dulu. Kita hitung dulu 360, 10 kurang 4, 6, 5, ini 2, 126, ya. 126 derajat. Oke, 126 derajat. Nah, sekarang yang petani itu berapa? Jadi petaninya berapa? Banyaknya petani, maka di sini
126 derajat ya. 126 derajat dikali dengan 126 derajat kita kali dengan banyaknya pekerja seluruhnya, yaitu 720 orang. Atau kepala keluarga dibikin kakak aja ya, kepala keluarga. Selanjutnya di sini yang petani menjadi 126 derajat, itu berarti 126 karena derajat itu adalah satu lingkaran ya. Kalau lingkaran itu berarti ada 360, berarti di sini per 360 ya, per 360 derajat. Nah, di sini juga ada derajatnya sebenarnya. Ini kita tulis. Nah, derajat yang ini Bu kasih tanda merah, derajatnya itu habis dibagi derajat yang ini. Nah, makanya nanti di jawabannya nggak ada derajat lagi, derajatnya hilang ya. Oke, ini kita kali dengan banyaknya ini. Apa itu namanya? Kita kali dengan banyaknya orangnya tadi, banyaknya kakak 720 orang. Oke, ini masih petani. Oke, kita berhitungnya agak cepat ya. Kita kalikan saja dulu, ini 126 kita kali 126 kita kali 720. Atau kita kalau mau gampang sebenarnya ini pembagian. Ini pembagian sebenarnya 0 ini dibagi 0 ini sebenarnya habis ya. Bagaimana ya yang gampangnya? Kayak 0 ini, nih 0 yang Ibu kasih tanda merah, ini di garis, itu habis dibagi ini. Nah, ini sebenarnya kalau pakai equation kelihatan ya, karena ini tidak pakai equation. Itu jadi ini yang per ini bagi ya. Tolong yang per ini dipahami bahwa ini bagi. Nah, jadi ini sisanya adalah 720 dibagi 360, ini 0 dengan 0-nya habis. Sekarang kita kalikan saja. 126 kali 72. Kita kalikan saja kalau ini supaya lebih dipahami. Oke, kita kalikan saja. Kita kalikan 126 kita kali 72. Ini sama dengan 9.072. Ini dibagi dengan 36. Nah, dibagi 36 itu sama dengan 252. Sama dengan 252 kepala keluarga. Ya, sama dengan itu. Oke. Ini dinaikkan dulu karena mau membuat kesimpulan. Pertanyaannya, banyak kepala keluarga dengan pekerja. Jadi banyaknya petani, ini kesimpulannya. Jadi banyaknya petani adalah 252 kepala keluarga. Oke, selesai ya menjawab soal nomor 8. Kalau kurang jelas nanti kalian ulang-ulang aja videonya ya. Baik, sekarang sudah masuk lagi materinya ke menentukan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data di sini ada rata-rata, ada median itu adalah nilai tengah, kemudian ada modus adalah data yang sering muncul, kemudian ada kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Kuartil 1 disebut kuartil bawah, kuartil 2 disebut
kuartil tengah atau median. Dan kuartil 3 disebut kuartil atas. Kemudian ada lagi yang namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil disebut juga dengan hamparan. Rumusnya adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kemudian ada lagi yang namanya simpangan semikuartil. Simpangan semikuartil adalah setengah kali hamparan, ya. Oke, ini sekarang sudah ada lagi contohnya di sini. Oke. Baik, untuk contoh yang ini akan Ibu lanjutkan pada video berikutnya. Baik, sampai di sini dulu, dan nanti saat untuk materi belajarnya akan ada 2 atau 3 video langsung Ibu kasih untuk kalian, dan tugasnya nanti juga ada Ibu gabungkan ya dari video yang sekarang, video yang akan datang, dan yang berikutnya akan Ibu gabung tugasnya untuk kalian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.